Kita awali apa kabar Indonesia malam dengan informasi pertama. Pemirsa, 14 rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membakar rumah semi permanen yang berada di pemukiman padat penduduk. Warga yang panik terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 60 petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara dan 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti dari kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir bandang menerjang kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Inilah pemirsa detik-detik saat kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal diterjang banjir bandang pada Sabtu petang kemarin. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam. Banjir bandang membuat kolam air panas tersapu derasnya arus banjir. Air bah berwarna keruh turun dari lereng Gunung Slamet membawa batu, pasir, dan ribuan material pipa air panas. Seketika kolam pemandian air panas Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci hilang tergerus banjir. Dampak banjir bandang juga merembet ke Pancuran 5. Akibatnya kolam pemandian tertutup material batu dan pasir sehingga tidak dapat digunakan. Aparat kepolisian dari Polres Tegal langsung mengamankan lokasi, memasang garis polisi. Akses ke area terdampak banjir bandang pun ditutup total. Pasca banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, fasilitas wisata mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada infrastruktur kolam dan jaringan pipa air panas. Inilah kondisi terkini di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, pasca banjir bandang Sungai Gung. Meski kondisi aliran Sungai Gung sudah kembali normal, namun area Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci masih tertutup material banjir. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas pemandian masih tertimbun batu dan pasir sehingga belum dapat digunakan. Petugas gabungan dari pemerintah daerah, TNI Polri bersama pengelola wisata dan warga sekitar bergotong royong melakukan pembersihan. Alat berat telah dikerahkan untuk mengangkat material sisa banjir di area Pancuran 13. Pihak pengelola masih menutup total area Pancuran 13 dan membatasi aktivitas wisata di sekitar Sungai Gung. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang. Seperti inilah pemirsa suasana Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang yang dipadati ribuan penumpang. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat mengalami kenaikan 20% jika dibanding hari biasanya. Begitu juga dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.135 pesawat yang merupakan angka tertinggi pada pekan ini dan diprediksi puncak libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada hari ini. Sementara untuk rute favorit masih didominasi 5 kota besar yaitu Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten mulai dipadati pemudik. Antrian panjang kendaraan terlihat sejak Minggu pagi. Beginilah pemirsa, suasana di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terlihat sejumlah kendaraan pribadi harus mengantri untuk masuk ke dalam kapal.
Kendaraan roda 2 dan mobil sudah mengalami peningkatan sejak Minggu pagi. Peningkatan pemudik yang akan menuju ke Pulau Sumatera ini diprediksi akan terus meningkat hingga tahun baru. Sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah itu meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. PT KAI sudah menyiapkan 32 kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Adapun tujuan terbanyak penumpang selama periode ini antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, serta Bandung. KAI juga memprediksi puncak pergerakan penumpang terjadi pada tanggal 23 sampai 25 Desember mendatang, seiring dimulainya libur sekolah. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Atika, selamat malam. Bagaimana kondisi malam hari ini di Stasiun Pasar Senen? Nampaknya di belakang Anda sudah ramai penumpang yang ada di sana. Ya baik, selamat malam Ken, Vena dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta memang masih dalam lonjakan periode libur Natal dan juga Tahun Baru yang ditetapkan sejak 18 Desember kemarin hingga dengan nanti 4 Januari 2026. Sejak pagi hari tadi kami pantau hingga dengan saat ini malam hari memang di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terlihat sangat padat begitu ya di area ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen, dan sejauh ini total data tiket yang telah terjual ini sudah mencapai 541.000 lebih tiket yang terjual dari total ketersediaan yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 sebanyak 909.000 lebih kursi selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru. KAI Daob 1 juga mencatat ada kenaikan sebesar 10% dari periode yang sama dari tahun lalu, dan memang untuk puncaknya ini ada kenaikan okupansi sebesar cukup tinggi begitu ya, sebesar 90% yang jatuh pada tanggal 24 Desember nanti. Kemudian juga untuk per hari ini begitu ya, total perjalanan dari Stasiun Pasar Senen Minggu 21 Desember 2025 ada sebanyak 12.900 lebih penumpang yang naik dan 11.600 lebih penumpang yang turun melalui Stasiun Pasar Senen hari ini. Adapun untuk nanti ini puncak-puncak penumpang pada periode libur Natal dan juga Tahun Baru ini jatuh pada tanggal 23, 24 dan juga 25 Desember dengan destinasi paling didominasi dengan tujuan Jogja, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwakarta. Dan untuk selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru, KAI ini menyiapkan kereta tambahan sebanyak 16 kereta, dan khusus di Stasiun Pasar Senen ini puluhan perjalanan kereta dijalankan setiap harinya guna mengantisipasi lonjakan selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Tadi dari Humas PT KAI Daob 1 juga menyatakan untuk para penumpang-penumpang yang nantinya masih akan membeli tiket karena memang ketersediaannya masih cukup banyak begitu ya, dapat dibeli melalui kanal-kanal resmi PT KAI baik itu secara online maupun dari situs resmi dari KAI. Kemudian juga kami melihat begitu ya, nantinya kalau
kalau terjadi lonjakan begitu dari PT KAI sudah menyiapkan sejumlah fasilitas, diantaranya ruang tunggu yang cukup memadai begitu untuk nanti adanya lonjakan, kemudian juga disediakan seperti ruang menyusui, ruang anak-anak untuk menunggu, sehingga memang nantinya ketika lonjakan ini terjadi, PT KAI ini sudah siap untuk menampung para penumpang yang akan melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru 2026. Sementara demikian, kembali ke studio kan Ana dan juga Vena. Ya, terjadi lonjakan di stasiun Pasar Senen. Bagaimana dengan situasi di Bandara Soekarno-Hatta? Kita tanyakan kepada Rusdi di sana. Selamat malam Rusdi, silakan. Vena, dapat saya kabarkan, memang memasuki 4 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, bandara terus dipadati oleh ribuan penumpang. Terbukti sejak pagi banyak penumpang yang antri di counter check-in. Memang berdasarkan data pengelola bandara, pada N-4 ini terdapat kurang lebih ada 166.000 penumpang baik yang datang maupun pergi. Hal ini seiring dengan memang sudah berlakunya libur sekolah serta banyak yang melakukan cuti. Kebanyakan para penumpang memang pergi untuk ke kampung halaman atau ke destinasi wisata. Sementara itu memang untuk tujuan favorit penerbangan domestik masih didominasi oleh Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Namun begitu untuk penerbangan internasional masih didominasi oleh Singapura, Malaysia, serta Arab Saudi yang memang merupakan wisata religi yang menjadi tujuan favorit bagi umat Islam. Namun begitu, Vena serta Ken, di momen Natal dan Tahun Baru ini, stakeholder pengelola bandara maupun bersama pihak TNI Polri mendirikan posko yang memang ada 4 posko utamanya terdapat di Terminal 1B. Posko ini guna membantu memberikan informasi serta koordinasi bersama stakeholder lain. Samping itu juga memang ada peningkatan fasilitas di mana memang pengelola bandara juga kerjasama dengan pihak kepolisian menyediakan kendaraan guna membantu para penumpang yang tersesat, terutama bagi penumpang Citylink, di mana memang pada November kemarin Citylink pindah dari Terminal 3 ke Terminal 1C. Demikian kita dan Ken. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya Tika Harahap dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta terus dipadati penumpang pada masa libur panjang sekolah dan Natal Tahun Baru. Hari ini jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 11.000 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pengelola bandara telah menyiapkan posko angkutan Nataru yang beroperasi hingga 4 Januari 2026 mendatang. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta api bandara wilayah Yogyakarta melayani 50 perjalanan per hari, terdiri dari 24 perjalanan KA-YIA PSO dan 26 perjalanan KA-YIA Express. Total kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 216.000 kursi. Berdasarkan data, puncak volume penumpang di Yogyakarta diprediksi terjadi pada hari ini, 21 Desember. Pihak KA Bandara mengimbau para penumpang untuk tetap waspada terhadap barang bawaan dan datang lebih awal ke stasiun, yakni 3 jam sebelum penerbangan internasional dan 2 jam sebelum penerbangan domestik. Kita akan langsung memantau bagaimana kondisi di Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi. Selamat malam Arga, bagaimana kondisi di Yogyakarta saat ini? Ya, selamat malam pemirsa. Ketika libur panjang, tentu saja ini salah satu objek wisata yang tidak pernah terlewatkan oleh para wisatawan. Itu adalah Malioboro Yogyakarta, tempat saya mengabarkan ini pemirsa. Mungkin kalau Anda lihat di belakang saya, ini termasuk sedikit lengang begitu. Karena memang baru saja ini kawasan Malioboro diguyur oleh hujan. Namun memang kami bisa mengatakan kepada Anda bahwa ini kemungkinan akan semakin ramai ketika bertambah malam nanti. Mengingat di hari Sabtu kemarin saja, ini tercatat ada lebih dari 100.000 orang melintas maupun juga mengunjungi kawasan yang merupakan jantung pariwisata Yogyakarta ini pemirsa. Di mana mereka ini banyak sekali melakukan aktivitas di sini, termasuk diantaranya mungkin Anda bisa melihat ada yang duduk-duduk saja menikmati suasana malam hari di Yogyakarta sambil menikmati ini. Mungkin kalau dulu Anda identik dengan pengamen ya di kawasan Malioboro Yogyakarta, kalau ini ada live music begitu, karena memang peralatannya sendiri ini sudah menggunakan peralatan yang elektrik begitu. Selain itu juga banyak yang datang ke sini mengingat bahwa
kawasan Malioboro ini merupakan kawasan untuk berbelanja sebenarnya ya, wisata belanja. Jadi banyak juga yang datang untuk berbelanja, baik di toko-toko yang ada di sini maupun juga di kawasan Teras Malioboro yang merupakan kawasan berisi para pedagang kaki lima yang beberapa tahun lalu ini memenuhi sepanjang kiri dan kanan kawasan Malioboro ini. Dan kalau saat ini di layar kaca Anda, ini Anda melihat adanya orang-orang yang mengantri untuk berfoto di salah satu foto box di kawasan Malioboro ini. Yang mana keunikan dari foto box ini sendiri, mereka menawarkan foto yang hasilnya itu seolah-olah Anda menjadi headline dalam suatu surat kabar begitu. Dan bila Anda tertarik untuk berfoto di sini, ini harganya cukup murah begitu ya. Hanya sekitar Rp35.000 saja. Nanti Anda sudah bisa mendapatkan satu foto ini yang didesain sedemikian rupa seolah-olah Anda muncul di surat kabar berjudul Yogyakarta. Bila Anda berjalan-jalan di Malioboro ketika pagi hingga sore hari, ini biasanya memang banyak juga yang berfoto mengenakan pakaian adat begitu. Yang mana ini pakaian adat disewakan di kawasan ini dan juga termasuk ada juru kamera juga yang nanti akan memfoto Anda. Hanya saja ketika malam ini memang biasanya jarang sekali orang berfoto mengenakan pakaian adat. Yang ada yaitu tadi seperti saya bilang, ada yang mengantri untuk foto box dan juga masih cukup banyak yang mengantri untuk berfoto di papan bertuliskan Malioboro. Begitu tampaknya ini menjadi salah satu ikon ya hingga saat ini oleh para wisatawan ini digadang-gadang pokoknya kalau ke Jogja harus foto di tempat itu. Dan untuk di kawasan Yogyakarta sendiri ini diprediksi selama libur Natal dan Tahun Baru akan ada sekitar 7 juta wisatawan yang datang. Kalau untuk di kawasan daerah istimewa Yogyakarta atau Provinsi DIY sendiri ini akan ada 9 juta wisatawan. Yang mana puncaknya sendiri ini masih belum terjadi hingga saat ini. Mengingat libur Natal dan Tahun Baru ini baru akan berakhir sekitar 2 minggu lagi. Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan informasi lainnya. 3 pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu, proses penanganan pemulihan wilayah terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terus dikebut. Bupati Tapanuli Tengah terjun langsung turut mengawasi proses pembersihan sisa banjir bandang. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada akhir November lalu, proses penanganan pemulihan di wilayah terdampak bencana terus dikebut. Untuk mempercepat penanganan pemulihan pasca banjir bandang, penambahan alat berat yang dikerahkan juga dilakukan agar maksimal membersihkan tumpukan lumpur dan tanah sisa banjir bandang di sepanjang jalan dan di area pemukiman warga. Percepatan pemulihan sarana air bersih bagi warga terdampak juga hingga kini terus dikebut. Pelaksanaan pembersihan sejumlah titik lokasi dari sisa banjir bandang ini turut ditinjau Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Nah, ini kita lagi sedang pembersihan, menambah alat berat, mendatangkan alat berat dari jauh-jauh dari Medan, kita sewa untuk mempercepat pemulihan ini tadi, normalisasi sungai, ya, kemudian ini jalan-jalan yang masih berlumpur, bahkan masih tergenang air agar semuanya bisa teraliri ke aliran sungai lagi. Nah, begitupun dengan air bersih terus kita lakukan perbaikan, ya, baik itu di spamnya, instalasi airnya, ya. Dalam upaya proses penanganan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan tumpukan kayu dan material sisa banjir yang menutup ruas jalan penghubung dan daerah aliran sungai di sekitar kawasan permukiman warga. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Petugas gabungan mengevakuasi jasad yang diduga korban banjir di pinggir Sungai Aceh, Tamiang, Aceh. Jasad beridentitas pria tersebut ditemukan warga yang hendak mencari puing-puing rumahnya. Jasad pria yang diduga warga Dusun Rukun, Desa Kampong dalam Kecamatan Karangbaru bernama Mustafa yang dinyatakan hilang pada saat banjir menerjang kabupaten tersebut. Petugas Ditpol Satwa
Korsabara Bahar Kampolri bersama tim identifikasi Res Aceh Tamiang dan tim BPPD Basarnas Kabupaten Aceh Tamiang langsung melaksanakan proses evakuasi mayat. Dan selanjutnya membawa mayat jenazah ke RSUD Aceh Tamiang untuk dilakukan proses identifikasi atau pengambilan sampel DNA oleh tim DVI. Kita akan memantau bagaimana situasi terkini di Sibolga. Sudah ada rekan kami Haidar Fasyal. Selamat malam Fasyal. Malam hari ini bagaimana kondisi Sibolga? Ya baik Vena, Ken dan juga pemirsa, kalau di kota Sibolga sendiri memang pemulihan pasca bencana ini masih terus dilakukan, di mana kendati akses utama menuju kota Sibolga masih terputus, yakni adalah Jalan Sibolga dan juga Tarutung. Namun untuk bantuannya sendiri, Vena, Ken dan juga pemirsa, ini sudah dapat diakses ataupun menjangkau sebagian warga Sibolga melalui rute-rute alternatif lainnya. Tapi ada satu hal yang ingin kami laporkan, Vena dan juga pemirsa, bahwa per data hari ini maksud kami, memang kami dapat informasikan bahwa bencana di Sibolga kemarin ini menewaskan 54 orang dan 1 orang dinyatakan hilang. Di mana 1 orangnya ini adalah perempuan ataupun anak perempuan berusia 12 tahun bernama Sofia Anggraini, Ken, Vena dan juga pemirsa. Dan disinilah titik terakhir dilakukannya pencarian. Pemirsa bisa lihat mungkin juga bahwa inilah reruntuhan yang menimbun rumah dari Sofia Anggraini. Kalau pemirsa bisa lihat ada bendera merah di sana, itu adalah titik diyakininya Sofia Anggraini berada. Namun memang per 20 Desember kemarin kami mendapatkan follow up bahwa dalam hal ini Basarnas menyatakan operasi pencarian ini telah dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Proses pencarian kemudian dialihkan ke tahap pemantauan oleh warga, di mana dalam hal ini dikatakan oleh Basarnas jika warga nantinya melihat ada tanda-tanda dari Sofia Anggraini bisa memberitahukan kepada pihak Basarnas untuk kemudian nanti akan diturunkan kembali tim evakuasi dari Basarnas itu sendiri dan juga tim gabungan. Dan memang adapun alasan penghentiannya, Ken, Vena dan juga pemirsa, adalah karena sejauh ini sudah dilakukan berbagai pencarian, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk juga pengerahan K9 dan juga water cannon oleh petugas gabungan, namun belum menemukan hasil. Begitu pula dalam hal ini pihak keluarga, yakni adalah paman dari Sofia Anggraini sendiri, sudah menyatakan keikhlasannya terhadap hilangnya Sofia Anggraini, yang membuat akhirnya tim Basarnas memutuskan untuk mengalihkan pencarian aktif ke tahap pemantauan. Dan tadi kami mendapat keterangan juga dari warga bahwa untuk warga setempat sendiri ini masih bertahan untuk melakukan pencarian terhadap Sofia Anggraini. Dan tentunya Ken, Vena dan juga pemirsa, kita doakan yang terbaik bagi Sofia Anggraini. Apabila memang dirinya sudah tidak bernyawa, kita doakan semoga segera ditemukan. Namun jika memang ternyata saat ini masih hidup dan berada di tempat lain, kita berharap juga bahwa ia dapat ditemukan oleh pihak keluarganya. Untuk sementara demikian, kami kembalikan Vena, Ken ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal mengabarkan dari Sibolga, Sumatera Utara. Pemirsa, kayu gelondongan setinggi 4 meter yang mengepung pesantren Darul Mukhlisin Kampung Tanjung Karang, Aceh Tamiang mulai dibersihkan pada Minggu pagi. Pemerintah mulai mengerahkan sejumlah alat berat ke lokasi pesantren untuk mengangkat kayu. Berikut laporan reporter Alvin Syahputra yang berada di Aceh Tamiang. Pemirsa, pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di pesantren Darul Mukhlisin yang berada di Kampung Tanjung Karang yang berada di Aceh Tamiang. Nah, memang pesantren ini belakangan ini viral karena
banyaknya tumpukan kayu-kayu gelondong pasca terjadinya banjir bandang. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa di belakang saya, ini merupakan saat ini pesantren sedang dilakukannya pembersihan untuk sisa-sisa kayu yang mengumpul di halaman pesantren Darul Mukhlisin ini, dan di mana pembersihan ini dilakukan oleh pihak TNI dan juga aparat gabungan, dan pembersihan ini dilakukan sejak pagi tadi dan baru dilakukan per hari ini, dan nantinya untuk metode yang digunakan untuk pembersihan ini ialah teknik buka jalan yang pemirsa bisa melihat. Inilah dari alat berat sendiri sedang melakukan teknik buka jalan untuk nantinya alat-alat berat lainnya dan truk-truk akan mudah untuk masuk ke halaman pesantren ini untuk nantinya sedikit demi sedikit untuk membersihkan tumpukan kayu yang berada di halaman pesantren ini. Pemirsa bisa melihat memang untuk ketinggian kayu gelondongan yang berada di pesantren ini kurang lebih 3 hingga 4 meter. Pemerintah sendiri mengerahkan sebanyak 8 alat berat yang digunakan untuk melakukan pembersihan pesantren pada hari ini, dan nantinya untuk kayu sendiri setelah dilakukan pembersihan ini nantinya truk-truk akan membawa potongan-potongan kayu gelondongan di pesantren ini, dan nantinya akan dibawa ke halaman kosong di belakang pesantren dan nantinya akan dikumpulkan di sana dan juga ditumpuk. Dari Aceh Tamiang, Alvin Saputra, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Ya, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan dialog utama yang akan membahas mengenai kasus seorang anak yang diduga membunuh ibunya di Medan, Sumatera Utara. Kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kasus seorang anak usia 12 tahun yang diduga membunuh ibunya di Medan, Sumatera Utara hingga kini masih menjadi teka-teki. Polisi pun telah menggelar prarekonstruksi tertutup di tempat kejadian perkara pada Minggu 14 Desember lalu. Sebanyak 43 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu pagi 10 Desember lalu. Sebanyak 16 saksi sudah dimintai keterangan termasuk suami korban dan juga saksi ahli. Meski dugaan awal pelaku merupakan anak bungsu korban, namun polisi belum menetapkan tersangka pembunuhan. Masih ada kemungkinan hasil penyidikan polisi menemukan terduga pelaku lain. Lantas mungkinkah anak usia 12 tahun melakukan pembunuhan? Dan benarkah motif dendam dan sakit hati yang melatar belakangi pembunuhan ini? Ya, Polrestabes Medan menyatakan masih terus menyelidiki kasus anak berinisial AL 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Terkait dengan kasus anak yang sudah kita sidik, sampai dengan saat ini sudah ada 16 saksi yang sudah kita ambil keterangannya secara pro justitia dan sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Dan ini akan bertambah terus, baik saksi dari masyarakat, baik saksi dari keluarga, baik saksi dari lingkungan kerja, dan juga saksi ataupun keterangan-keterangan ahli yang kita akan dapat. Saat ini juga tim bersama dengan stakeholder terkait, di dalamnya ada KPAI, ada Dinas Perlindungan Anak, ada Bapas, ada psikolog, kemudian juga di internal kita juga ada
tim yang melakukan olah TKP dan tim yang mengecek terkait dengan segala sesuatu ditemukan di TKP, dalam hal ini laboratorium forensik. Kami memadukan dari semua keterangan-keterangan yang ada. Sudah hampir sempurna, namun kami akan sampaikan beberapa waktu ke depan nantinya. Kemudian untuk penyesuaian antara fakta di lapangan dan seluruh keterangan yang kami dapat, baik saksi dan ahli, kami lakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan dan sudah juga melakukan prarekonstruksi untuk lebih firmkan secara saintifik investigasi. Jadi kami ingin membuat ini secara sempurna dan mudah-mudahan tidak waktu lama lagi akan kami sampaikan. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di studio bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Selamat malam Mbak Hanifah. Malam Mbak Kinta. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, di sebelah Mbak Hanifah juga sudah hadir bersama kami mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Selamat malam Pak Ogro, sehat? Sehat Mbak Sinta. Selain dua narasumber yang bergabung bersama saya di studio, pemirsa kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Ibu Diah Puspitarini, Komisioner KPAI yang juga menangani kasus ini. Selamat malam Bu Diah. Selamat malam Mbak. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk mendengar dari Bu Diah ya. Bu Diah, ini kabarnya juga langsung menuju Medan, Sumatera Utara. Dan apakah benar sudah bertemu dengan AL? Kita ingin tahu Bu, bagaimana secara psikologis kondisi dari AL saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi pagi saya bertemu langsung dengan Ananda, AL, yang saat itu didampingi dengan UPTD PPA, kemudian Peksos, dan juga dari Kanit PPA Polresta Medan, Ibu Dermarinda. Dan kami berbincang santai, anaknya juga sehat dan baik ya, ceria dan seperti layaknya anak-anak yang lain. Tapi kami memastikan bahwa anak ini saat ini didampingi oleh Peksos dan juga psikolog. Kemudian juga kami berbincang, dia juga senang bisa istirahat dengan cukup, kemudian juga bisa istilahnya mendapatkan pendidikan, kemudian juga bisa beraktivitas walaupun saat ini memang berada di safe house begitu Mbak. Oke, dari pantauan dari KPAI melihat kondisi dari AL sendiri, apakah bisa dikatakan bahwa kapasitas emosional anak ini mengetahui begitu tindakan berat seperti pembunuhan, Bu Diah? Iya, dia mengetahui dan anaknya juga menyesal ya Mbak ya. Anak juga menyesal dan ada perasaan sedih juga. Tetapi yang terpenting hari ini adalah kita memberikan pendampingan secara psikologis agar traumanya hilang juga, gitu Mbak. Oke, kalau dari pendalaman KPAI, Bu Diah, kira-kira apa motif anak tersebut? Ada permasalahankah sebelumnya dengan ibu kandungnya? Ya, secara umum memang anak ini korban pengasuhan yang salah ya. Saya bisa mengatakan demikian karena ada konflik antara orang dewasa, yakni ayah dan ibu yang kemudian juga berakibat kepada kenyamanan anak di rumah. Kemudian ketika saya tanya apakah anak ini juga mendapatkan perlakuan kasar dan lain sebagainya, iya, ya. Termasuk juga anak dibatasi secara interaksi sosial, kemudian juga bahkan mungkin ketakutan ya yang dia dapatkan di rumah, perlakuan ibu kepada kakaknya gitu ya, yang pada akhirnya memicu pada kakaknya dan dirinya, kemudian itu memicu untuk melakukan hal tersebut, itu begitu gambaran secara umumnya ya.
Oke, baik. Saya mau ke Mbak Hanifa. Mbak Hanifa, ini kan kalau kita melihat secara umum ya, publik juga berkesimpulan dengan kondisi saat ini, sejauh ini pendalaman juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Bertanya-tanya begitu, seorang anak usia 12 tahun mungkinkah melakukan pembunuhan, apalagi dengan orang terdekatnya, ibunya sendiri. Kalau dari kacamata kriminologis seperti apa? Jadi begini, kalau kita melihat hubungan antara anak dengan orang tua, yaitu ibu gitu ya, sepertinya, dan usianya masih 12 tahun, seolah-olah ini mustahil. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana perkembangan anak ini secara usia 12 tahun itu, secara kognitif belum sempurna. Karena prefrontal cortex itu baru sempurna di usia 20-25 tahun. Sementara prefrontal cortex itu di mana tempat untuk mengendalikan diri, mengambil keputusan, dan melihat apa konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Nah, ini belum jadi. Ketika kita melihat seperti itu, berarti ini semua bisa dianalisis walaupun tetap menyakitkan. Jadi kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Mbak Dia, ada kondisi-kondisi atau latar belakang yang membuat anak ini menjadi bermasalah. Nah, ketika seorang bermasalah dengan kondisi otak yang belum sempurna, biasanya ketika ada impuls dia tidak bisa mengendalikan diri, sehingga perilaku ekstrim itu bisa muncul ketika ada trigger. Nah, ini yang sama-sama kita ketahui, pada malam itu orang tuanya berantem dengan kakaknya sehingga perasaan tidak nyaman itu muncul. Jadi kalau ditanyakan lagi kenapa dia sampai melakukan 20 tusukan, sebetulnya 20 tusukan itu tidak menunjukkan atau tidak menunjukkan niat sebesar apa niat dia, tapi justru menunjukkan seberapa kesulitan dia mengendalikan diri. Karena bagaimanapun juga otaknya tadi itu belum bisa mencerna apa yang dia lakukan gitu ya. Lalu anak-anak remaja di mana ini usia 12 tahun, biasanya proses perilakunya adalah ketika dia emosi, dia akan melakukan aksi, baru dia akan berpikir gitu ya. Berarti emosi, aksi, pikir gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kondisi sampai dia memberikan 20 tusukan itu sebetulnya karena kontrol impuls yang kurang. Ditambah dengan kondisi-kondisi perasaan yang tidak nyaman, terus terlukanya emosi sekian tahun, ini yang membuat anak menjadi mudah untuk melakukan aksi ekstrim. Jadi kurangnya impulsif ya, bukan adanya faktor yang kemungkinan anak ini merencanakan begitu pembunuhan ini. Kalau anak umur 12 tahun sejauh ini dari literatur tidak ada yang melakukan pembunuhan dengan perencanaan matang. Tapi kalau kita melihat dari perkembangan otaknya, biasanya karena dia tidak bisa mengendalikan impuls itu, sehingga dia melakukan kekerasan ekstrim. Pak Ugro, kalau kita lihat sampai saat ini pihak kepolisian belum juga menetapkan tersangka. Walaupun memang tadi KPAI juga sudah mengatakan bahwa anak tersebut, AL, ini juga memang sudah mengakui anak usia 12 tahun, begitu Pak kondisinya. Tapi belum juga ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kira-kira apa pertimbangan pihak kepolisian? Ya, begitu ada kejadian kaitan peristiwa pembunuhan ya. Atau penganiayaan dengan pemberatan lah katakan itu, yang mengakibatkan orang meninggal dunia, penyidik harus melakukan mengolah tempat kejadian perkara dengan sebaik-baiknya, dengan teliti. Itu berangkat awal dari situ. Nah, kemudian untuk bisa menentukan nanti siapa pelakunya kan harus didukung dengan alat bukti. Baik alat bukti yang didapatkan dari tempat kejadian atau alat bukti lain yang didapatkan dari di luar tempat kejadian. Nah, penyidik berpikir kalau nanti disidangkan di pengadilan, ya kemudian alat buktinya tidak kuat, ya saya khawatir kasus seperti Eki dan Vina Cirebon akan terulang hal seperti itu. Jadi makanya penyidik harus ekstra hati-hati. Makanya dengan peristiwa pembunuhan ini, saya juga dengar dipimpin sendiri oleh Kapolresta Medan, Pak Calvin di situ. Nah, analisa kriminalistiknya harus jalan. Selengkap-lengkapnya, sekecil apapun itu harus dianalisa. Jadi menurut saya pengolahan tempat kejadian perkara dan analisa kriminalistik ini harus benar-benar jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi tim ada yang di lapangan, juga ada yang tetap mengolah TKP tadi. TKP ini menurut saya bisa 1 hari 2 hari karena rumah ini kan ditempati nih. Apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan tempat kejadian perkara secara penuh 1 hari atau 2 hari? Nah setelah itu mungkin dibuka ya polis lain dan sebagainya. Kalau ditutup sampai kasus terungkap kan mereka tinggal di mana dan sebagainya kan sulit ya.
Nah, sehingga bagi saya memang saya akui ini cukup berat. Jadi kalau penyidik atau pejabat polisi setempat ditanya bagaimana Pak pelakunya, ya pelaku itu dalam alat bukti kan nomor 5 keterangan terdakwa. Nah, terdakwa juga berhak diam di situ kan, di situ. Nah, ini mungkin harus extra hati-hati. Ya, extra hati-hati. Ya, tetap didampingi oleh seperti psikolog dan sebagainya supaya jangan sampai dalam tekanan hanya dipaksakan segera diajukan pengadilan saja. Diduga nggak ada saksi lain cukup. Itu mungkin suatu hal yang harus dihindari oleh para penyidik nantinya seperti itu. Oke, mungkinkah pertimbangannya karena saat ini memang sejauh ini terduga yang kita sebut dengan terduga pelaku ini adalah anak-anak di bawah umur, usianya 12 tahun, Pak Ugro? Ya, siapapun pelakunya, tapi nanti alat bukti itu kalau tidak bisa mendukung bahwa dia pelakunya, juga di pengadilan pasti akan lolos di situ. Jadi menurut saya mungkin ekstra hati-hati. Seperti contoh ya, kasus tahun 90 tahun 82 atau 83 ya. Itu mayat potong 13 sampai sekarang juga tidak pernah ketemu. Di Jakarta loh ya, dulu waktu saya masih Letnan 2 tuh ya. Jadi benar-benar ini pekerjaan yang sulit, tapi kalau saya lihat kasusnya mudah-mudahan bisa terungkap lah seperti itu. Oke. Saya mau kembali ke Budiah. Budiah, ketika Budiah kemudian mengamati kondisi dari AL, apakah juga menunjukkan bahwa memang kondisi psikologis AL ini juga berada dalam tekanan yang tidak biasa, begitu tidak normal, sehingga menyebabkan adanya keterpaksaan dengan tindakan yang dilakukan di AL. Ditahan nanti Budiah, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Budiah, kalau ketika KPAI memantau kondisi AL begitu, apakah ada kemungkinan adanya faktor tekanan yang didapatkan oleh AL, termasuk juga adakah trauma-trauma yang dialami oleh AL saat ini? Jadi begini Mbak, kalau saya tadi berdialog ya dengan anak ini, memang dia mengalami tekanan itu sudah bertahun-tahun ya. Tekanan itu sudah bertahun-tahun dan kemudian dia pendam. Pemicunya adalah malam hari sebelum kejadian itu ya, yang dia melihat kakaknya mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya begitu, sehingga membela kakaknya begitu. Dan apakah ada trauma? Ada. Anak ini trauma juga Mbak. Bahkan mungkin kalau mau kembali ke rumah dia nggak mau. Dia trauma ke rumahnya. Dia juga menyesal. Jadi layaknya anak dan sangat manusiawi ya, dia juga menyesal, sedih, ya sama dengan seseorang ketika dia melakukan sesuatu hal yang itu melanggar hukum. Cuma dia bingung ya, bahkan mungkin tidak pernah berpikir bahwa efeknya akan seperti ini. Dia mengalami kebingungan, terus kemudian apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Ya selain seperti anak-anak pada umumnya, dia masih belum paham dengan situasi saat ini. Jadi memang masih perlu mendapatkan pendampingan dan pelan-pelan secara psikologis memang trauma juga tetap harus dipulihkan. Begitu Mbak. Kalau sebelum peristiwa begitu, apakah juga mungkin dari anak tersebut, dari keluarganya juga menjabarkan kondisi psikologis dari AL ini? Apakah juga mengalami trauma sebelumnya, sebelum kejadian? Mungkin lebih tepatnya adalah efek atau dampak dari pengasuhan di rumah itu ya Mbak ya, yang dia dapatkan, sehingga si anak ini merasa dibatasi dan lain sebagainya. Dia terhambat untuk kemudian bersosialisasi, cara mengekspresikan dirinya juga terbatas. Nah itu semua yang dia alami, sehingga dia sadar itu. Dia sadar bahwa itu sesuatu hal yang kurang pada dirinya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah tapi dia bingung. Dia mau ngomong dengan siapa, dia juga nggak boleh ngomong dengan orang lain gitu ya. Sehingga dengan pola pengasuhan yang menurut saya agak berbeda dengan yang lainnya gitu ya, ini membuat si anak ini jadi terbatas, kemudian dia juga belum bisa berpikir lebih panjang, sampai akhirnya ya keputusan untuk melakukan hal tersebut, salah satunya begitu ya. Mohon maaf kalau saya mendahului dari pihak kepolisian, cuma saya mendapatkan
saya menangkap bahwa si anak ini pada intinya dia mengalami proses yang tidak mudah selama bertahun-tahun. Kemudian dia juga mengalami kebingungan bagaimana sih Mbak anak usia 6 SD ya kan, yang juga masih belum paham dengan apa yang dia lakukan dan efeknya gitu Mbak. Oke, Bu Dia tadi menyebutkan soal pola asuh yang berbeda dari yang lainnya. Sebetulnya pola asuh yang KPI tangkap dari keluarga AL ini seperti apa Bu? Ya mungkin begini, jadi anak ini kan harusnya nyaman Mbak di rumah ya, harusnya menemukan situasi yang dia tentram di rumah, dia mendapatkan pokoknya rumah itu adalah tempat kembali. Nah pada anak ini dia mendapati yang mungkin kekerasan, dia melihat orang tuanya bertengkar, dia juga dibatasi dalam beberapa hal, sehingga itu muncul dan seterusnya, istilahnya mengendap dalam dirinya dan dia bingung mau menyampaikannya itu seperti apa gitu. Nah sehingga ya mungkin hanya dia tunggu saja. Nah proses ini yang tidak mudah bagi anak seusia dia. Walaupun pada hal ini ya kita melihat bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya kan? Siapapun bahkan mungkin anak ataupun ya usia berapapun yang dilakukan kemudian membunuh orang tua itu salah. Tetapi ingat bahwa anak melakukan itu tuh ada latar belakang yang lain. Ya. Dalam arti tidak berdiri sendiri. Ya dia bisa jadi anak melakukan itu akibat. Akibat dari pengasuhan, akibat dari banyak hal yang akhirnya si anak bingung mengekspresikannya dan barangkali ya pada akhirnya akan melakukan demikian. Ini masih terduga ya Mbak ya, jadi kita masih menunggu proses dari kepolisian. Oke, Mbak Hanifah, ini kalau Bu Diah tadi mengatakan anak ini latar belakangnya tidak melakukan ini sendirian begitu. Ada pola asuh yang juga disorot dan apakah kalau misalnya kita melihat kasus ini yang belum juga ada penetapan tersangka, itukah yang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk tidak secara utuh menetapkan AL seorang atau menunggu begitu adanya pihak lain yang harus bertanggung jawab seperti orang tua dan lain sebagainya? Oke. Baik, siapapun pada saat ini masih tetap boleh dicurigai gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana pihak kepolisian bisa membuktikan secara forensik. Karena bagaimanapun juga di rumah itu pada saat kejadian ada 3 orang, 4 orang dengan korban. Jadi masih terbuka untuk mencari ya yang terduga pelaku yang lain. Tapi walaupun demikian, body kriminologi tidak menangkap siapa, tapi melihat pola. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi, dari pola-pola yang ditunjukkan oleh anak ini adalah sudah menunjukkan bahwa anak ini dalam kondisi yang tidak baik, sehingga menjadi anak dengan pribadi delinquen. Nah, anak dengan pribadi delinquen itu biasanya karena 4 hal. Yang pertama karena pengasuhan, yang kedua karena peer group, yang ketiga karena sekolah, mungkin karena lingkungan, yang ketiga karena tontonan. Nah ini yang perlu dilihat lagi, apakah dia selama ini mengkonsumsi film-film atau games yang mengandung kekerasan sehingga dia mengcopy atau melakukan copycat terhadap apa yang dilihat gitu. Walaupun demikian kita tetap harus melihat ada beberapa anak yang juga menonton atau mengkonsumsi menonton film-film kekerasan tapi tidak melakukan kekerasan, berarti mereka secara emosional dan secara psikologis mereka dalam kondisi yang aman sehingga dia tidak menjadi seseorang yang melakukan kekerasan seperti yang dia lihat. Sebetulnya yang perlu kita lihat justru adalah dari dalam diri anak itu. Sementara terbentuknya kepribadian anak itu dari lingkungan. Nah, lingkungan yang paling dekat adalah keluarganya. Oke, Pak Ugro, kalau dalam kasus ini tadi Anda mengatakan untuk bisa mengungkap kasus ini, termasuk juga menetapkan tersangka, polisi ini harus ekstra hati-hati. Adakah syarat lain untuk kemudian mengungkap kasus ini, apalagi kasus ini juga kan melibatkan anak-anak? Adakah faktor lain yang membuat pihak kepolisian ini harus ekstra hati-hati untuk bisa mengungkap kasus ini, Pak Ugro? Enggak. Yang pertama jelas kalau memang diduga pelakunya nanti terungkap kan untuk di pengadilan. Berarti harus alat bukti cukup kuat. Nah ini belum kita coba dalami motif. Motif kan tadi dari Bu Diah sekarang kan disampaikan nih. Nah motifnya kan perlu diungkap. Motifnya kira-kira apakah kondisi sehari-hari, ini kan perlu dari beberapa saksi entah saudara dan sebagainya ya. Misalnya gini, yang dominan sering menguasai kalau ada keributan ini apakah korban atau suaminya atau anak-anaknya nih, itu motifnya. Kemudian mereka bersama-sama mungkin sudah merencanakan ini, karena kalau lihat luka tusukan cukup banyak ini kan berarti kan direncanakan nih. Jadi kerjasama diantara yang di rumah atau mungkin ada orang dari luar yang kenal dengan
salah satu yang di dalam keluarga tadi menggunakan orang luar. Tapi mungkin sudah disepakati bersama. Tapi itu kan alternatif ya. Jadi beberapa alternatif ini harus dicoba didalami. Kemudian barang bukti yang digunakan, misalnya penusukan itu dengan alat apa? Apakah alat itu memang ada di rumah itu sehari-hari atau dari luar dan sebagainya. Sehingga bagi saya penyidik itu ekstra hati-hati sebelum menentukan siapa pelakunya di situ. Jadi hal-hal yang coba dianalisa secara kriminalistik tadi itu diuji coba semua, dites seperti di laboratorium. Ini mungkin nggak, yang ini mungkin nggak, ini mungkin nggak. Sehingga akhirnya akan mengerucut yang kemungkinan besar adalah motif seperti ini. Nah, modus operandinya bisa saya katakan tadi ya mungkin ditunggu saat-saat yang tepat gitu supaya tidak ada keributan. Nah, kalau dari orang dari dalam sendiri atau mungkin ada orang dari luar yang dipaksakan masuk di situ. Kita kan belum tahu nanti seperti itu. Oke. Jadi polisi penting untuk kemudian mencari kemungkinan adanya celah, termasuk juga kemungkinan adanya skenario-skenario lain dalam kasus ini. Baik, saya mau ke Budiah. Budiah, ini mohon maaf saya harus menanyakan hal ini ke KPAI. Kan kalau kita lihat keterangan dari pihak kepolisian ada sejumlah tusukan yang dilakukan oleh AL terhadap ibu kandungnya sendiri. Apakah setelah KPAI mendalami kepada AL langsung, apa kemudian yang menjadi kalau kita sebutnya nih referensi begitu dari AL ini melakukan tindakan seperti itu, Bu? Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Hanifah, referensinya ini dari tontonan-tontonan atau ada alasan lain? Ada alasan lain sebenarnya, Mbak, tetapi saya belum bisa menyampaikan sekarang karena mungkin itu wewenangnya kepolisian ya. Kami sudah menemukan sebenarnya, tetapi mungkin itu ranahnya kepolisian yang mungkin nanti akan menyampaikan secara langsung yang jelas. Yang jelas kita melihat anak ini memang tidak berdiri sendiri latar belakangnya ya. Sekali lagi dia anak SD yang secara kognitif, emosional juga dia masih labil. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tumpukan dari persoalan dan trauma yang dia pendam. Jadi mohon maaf sekali, saya belum bisa mendahului dari kepolisian. Tapi bahwa alat-alat bukti, saya mengapresiasi ya pihak kepolisian Polresta Medan. Mereka sudah punya alat bukti dan sangat berhati-hati sekali dalam kasus ini. Sekali lagi berbagai pertemuan gelar perkara dari mulai APSIFOR, dari mulai SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, semua sudah dilakukan seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak ya. Memang sangat berhati-hati sekali. Jadi kalau secara intinya saya belum bisa menyampaikan secara langsung ya Mbak ya, mungkin nanti pihak kepolisian, tapi yang jelas hal itu terjadi karena tumpukan trauma tadi. Gitu. Karena tuntutan trauma dan tentu latar belakang anak ini melakukan tindakannya ini tidak berdiri sendiri. Saya mau kembali membahas mengenai Mbak Hanifah, ini kalau kita lihat AL ini kan kita ingin membahas kasus ini lebih luas ya. Adanya mungkin celah seperti yang tadi saya bahas dengan Pak Ugro, adanya celah pihak lain ataupun keterlibatan skenario-skenario lain. Kalau dari kacamata kriminolog, mungkinkah itu terjadi dengan kondisi saat ini seperti yang dipaparkan oleh KPAI dan pihak kepolisian sejauh ini mengenai kasus ini? Oke. Kalau pihak lain di kriminologi kita mengenal dengan differential association, bahwa setiap orang itu melakukan kejahatan karena dia belajar. Belajarnya dari siapa kalau anak umur 12 tahun? Referensi. Ya kan, bisa jadi dia karena dari peer groupnya atau dari media sosial atau dari film-film yang dia tonton. Nah, ini yang harus dibuktikan secara forensik oleh pihak kepolisian. Tapi bagaimanapun juga kalau kita menanyakan siapa pihaknya, tidak dari situlah gitu dia belajar. Tapi yang paling dominan adalah bagaimana kondisi psikologis anak ini sehingga berpotensi melakukan delinkuan atau perilaku ekstrim. Oke, apakah sangat mungkin jika nanti pihak kepolisian memunculkan fakta baru begitu akan mengubah arah penyidikan saat ini? Sejauh ini kan pihak kepolisian sudah menyebut bahwa AL lah yang membunuh ibu kandungnya, terduga, masih menduga seperti itu. Tapi nanti jika muncullah sebuah alat bukti baru akan merubah jalannya arah kasus ini.
Masih terbuka ya Mbak ya, sepertinya disampaikan oleh Pak Ugro bahwa masih terbuka, masih harus mengambil atau menggali alat-alat bukti yang lain sehingga bisa ditemukan sebenarnya apa yang terjadi, dia mendapat intervensi dari mana atau memang dia berdiri sendiri atas inisiatif sendiri karena alasan kondisi psikologis yang sudah rusak tadi, hasil dari broken marriage yang terjadi dalam keluarganya. Oke, sekarang kita bicara ke depan ya, apa yang kemudian seharusnya dilakukan pihak kepolisian, termasuk juga apa yang kemudian ingin didorong oleh KPAI dalam kasus ini yang saat ini tengah mendampingi AL dari sisi psikologis maupun kondisinya. Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau terlebih dahulu ke Pak Ugro. Pak Ugro, apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini secara menyeluruh sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan, Pak Ugro? Ya, jelas di tempat kejadian tadi kan ada 4 orang nih. Kemudian bapaknya tidur sendiri di atas nih, ibunya di bawah sama anak-anaknya nih. Ya. Nah, kemungkinan yang terjadi kan polisi sudah memberikan alternatif kemungkinan ya. Jadi apakah sudah direncanakan sebaik-baiknya, kemudian pada saat akan melakukan ini alternatif ya, bukan mungkin peristiwa seperti bukan kemungkinan. Jadi gini, kakaknya di luar dulu, terus dia akan melakukan tindakan sendiri karena kakaknya mungkin ya silahkan tapi bisa keluar, atau mungkin kakaknya juga ada dan yang sering marah ini kan ibunya nih mungkin dominan kemungkinan ini. Nah, bapaknya juga tidak melarang kalau anaknya ingin berbuat sesuatu terhadap ibunya, ya kan? Jadi kemungkinan juga anaknya sering cerita di luar sama kawannya, sama orang tua kawannya, sama saudaranya sendiri. Mereka merasa kasihan. Jadi kondisi ibunya, kesehatan kejiwaan dan sebagainya, atau konsultasi dengan dokter di luar juga perlu diselidiki. Mungkin punya bipolar dan sebagainya nih, seperti itu, sehingga anaknya sering mengalami tekanan-tekanan fisik yang berlebihan dari ibunya, kemudian dia memang ingin balas dendam seperti itu. Jadi ini membutuhkan waktu yang panjang dan saya yakin polisi tidak akan pernah bicara bahwa sekarang diduga kuat pelakunya adalah anaknya seperti ini. Saya yakin polisi tidak akan berani mengatakan seperti itu. Oke, Mbak Hanifah, ada pendapat lain? Yang kita ketahui juga bahwa anak ini atau keluarga ini adalah keluarga yang terisolasi atau mengisolasikan diri, dia tidak berhubungan dengan orang lain. Padahal kalau dari kriminologi, seseorang yang tidak berhubungan dengan orang lain itu menjadikan kondisi-kondisi kerusakan yang ada dalam keluarga itu tidak terungkap gitu ya, karena jadi tidak ada pertolongan dari luar. Nah, kalau anak ini juga seperti itu kan, tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ini yang mengakibatkan anak ini menjadi luka psikologis, sehingga ketika luka psikologis itu menumpuk, ada kemungkinan dia melakukan tindakan ekstrim ini. Karena kalau kita lihat dari keterangannya demikian. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang tidak berhubungan dengan siapapun. Oke, Pak Ugro, kalau kita lihat juga prarekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini digelar secara tertutup begitu Pak. Apa sih sebetulnya alasan kemudian digelar secara tertutup? Ya, kan tidak semua informasi harus disampaikan pada publik. Nanti sudah kejebak di situ penyidik atau polisi ini yang kasihan nanti dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lupa. Bapak dulu sudah mengatakan seperti ini, ya kan? Ternyata tidak. Nah, ini dianggap polisi ragu-ragu, kan kasihan juga nih. Nah, menurut saya dalam satu penyidikan hal-hal seperti ini ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan langsung kepada publik seperti itu. Jadi ekstra hati-hati diperlukan karena ini akan endingnya nanti kan di pengadilan, itu yang berat bagi penyidik kalau terlalu buru-buru di depan sudah menceritakan apa dia seperti episode 1, episode 2, episode 3 dan sebagainya seperti itu. Jadi alasan untuk kemudian menggelar prarekonstruksi secara tertutup adalah untuk kehati-hatian. Kehati-hatian ya dalam rangka penyidikan tadi. Oke, jadi ada mungkin pendapat yang mengatakan digelar tertutup ini karena memang melibatkan anak di bawah umur. Atau sebetulnya itu juga menjadi alasan Mbak Hanifah? Iya, karena si anak ini kan tetap harus dilindungi. Karena kalau terbuka kan pada saat rekonstruksi aja ini membuat anak kan menjadi tertekan gitu ya, secara psikologis dia terganggu. Nah, makanya harus didampingi oleh sekian banyak profesional. Sebetulnya ini adalah yang sudah benar dilakukan oleh pihak kepolisian, karena bagaimanapun juga yang pertama harus melindungi anak ini yang diduga melakukan. Oke.
Saya mau ke Bu Diah terlebih dahulu. Bu Diah, pendampingan yang akan dilakukan KPAI ke depannya seperti apa dan apa yang KPAI dorong untuk kemudian membuka kasus ini secara terang benderang dan juga memperhatikan aspek dari sisi anak? Ya, yang pertama saya mau nyambung tentang rekonstruksi ya Mbak ya. Jadi sebelum rekonstruksi memang pihak kepolisian berkonsultasi dengan kami, termasuk juga kekhawatiran untuk menghadirkan si anak ini di tempat. Karena kalau untuk rekonstruksi, untuk anak berkonflik dengan hukum, ini kan sebenarnya bisa tidak dihadirkan langsung karena dia masih anak-anak. Tetapi dalam kasus ini, itu mungkin kita semua masih bingung ya, apa benar dia melakukan dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu dilibatkan langsung, meskipun si anak ini pada posisi trauma Mbak pulang ke rumah. Nah, itu juga kami pastikan ada pendampingan psikologis, speksos jikalau terjadi sesuatu hal di sana. Ya, mungkin pingsan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua yang akan kami lakukan KPAI yang pertama adalah memastikan proses ini tetap berjalan. Bagaimanapun juga di sini ada anak berkonflik dengan hukum di bawah umur ya. Kemudian yang kedua memastikan bahwa anak ini tetap dalam pendampingan psikologis. Entah nanti pada akhirnya apakah proses ini sampai di persidangan, kita kan kembali ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya Mbak. Yang bisa diproses itu kan di atas usia 13 tahun. Nah, sementara ini di bawah 13 tahun. Ini kan semuanya masih bingung, tergagap gitu ya. Apakah nanti selanjutnya bagaimana? Bahkan untuk dihadirkan di persidangan aja nggak boleh. Kalau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nanti ada mekanisme tersendiri. Ya, kemudian apakah nanti akhirnya akan di LPKA dan lain sebagainya atau direhabilitasi itu masih dalam perbincangan kita semua mana yang terbaik. Sebab kalau melihat kondisi anak itu kita semua akan melihat bahwa oh mungkin dia melakukan itu karena banyak hal yang dia tumpuk ya. Itu kalau ketemu dengan si anak. Memang kita tidak membenarkan apa yang dia lakukan sekali lagi ya. Tetapi sekali lagi bahwa proses ini tetap berjalan. Tadi saya sampaikan kepada anak juga harus tetap semangat dalam melalui ini semua meskipun dia tidak mudah bagi dia anak usia 12 tahun yang harus berpisah dengan keluarganya saat ini. Kemudian dia juga mengalami rasa jemu, bosan dan lain sebagainya. Kemudian KPAI juga memastikan bagaimana kelanjutan proses ini serta hak-hak yang tetap harus didapatkan pada anak. Ya Mbak, termasuk hak pendidikan tadi kami juga memastikan dia kan kelas 6. Kelas 6 otomatis harus ujian di akhir, TKA di akhir. Itu kami pastikan dan alhamdulillah sekolah menerima walaupun nanti mungkin tidak secara langsung ya, tapi online dan lain sebagainya atau bagaimana prosesnya. Yang penting anak bisa selesai wajib belajar. Kemudian yang kedua juga bagaimana si anak ini tetap tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi Mbak, mohon maaf. Untuk semuanya saja mungkin kita melihat foto anak ini dipampang di mana-mana. Ya, padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, data pribadi anak anak berkonflik dengan hukum itu dilindungi Mbak. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan proses tumbuh kembang dia yang masih berjalan. Nah, terus kemudian kami juga memastikan bahwa sekali lagi anak ini tetap mendapatkan perlindungan hukum ya, sesuai dengan hak anak siapapun di Indonesia yang dia berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan hukum. Nah, mari kita mengikuti proses yang sudah ada dari kepolisian juga nanti akan menyampaikan bagaimana tindak lanjutnya dan kita berharap yang terbaik untuk anak ini dan juga untuk pembelajaran bagi kita semua. Ini mohon maaf Mbak, saya akan menyampaikan ini the most case ya, the big most case ya, yang di mana di kasus Perisida yang terjadi di Indonesia ini adalah kasus di mana usia anak ini yang paling kecil. Kalau sebelumnya KPAI mencatat Perisida ya, pembunuhan orang tua oleh anak di bawah umur itu rata-rata di usia 17-16. Ada 14 tahun yang lalu MAS dan ini bahkan lebih kecil lagi 12 tahun. Jadi sangat berhati-hati sekali. Itu Mbak. Oke, Pak Ugro, penanganan ke depan yang biasanya akan dilakukan oleh pihak kepolisian apa Pak? Ya, tadi yang ceritakan Bu Diah bagi saya kan belum ada pernyataan resmi bahwa siapa pelakunya. Iya. Jadi jangan sampai trial by pers ini juga dilakukan terhadap anak-anak. Jadi sudah diadili di depan nih sebelum terbukti. Menurut saya ya biarkan berjalan wajar apa adanya. Kan polisi ada kemampuan untuk undercover.
dilihat kehidupan dia sekolah bagaimana, sehingga jangan diisolasi seolah inilah pelakunya masih anak-anak. Ini kan kasihan seperti itu. Ya kalau memang dia pelakunya, tapi kalau bukan kan tekanan psikologis ke anak-anaknya kan ke depan kan kasihan. Justru akan mendapatkan hal-hal baru kalau memang dia dianggap ya masih biarkan sekolah bertemu kawannya dan sebagainya. Jangan sampai dijauhi seperti itu. Tadi kalau katakan ujian harus online, ini kan berarti sudah mengisolasi anak tersebut dari kehidupan dia seperti itu. Ini sama Budia loh ya, saya sampaikan seperti itu. Sehingga saya lebih berharap dia bisa bergabung, tapi diawasi dari jauh. Orang-orang tidak tahu kalau sedang diawasi seperti itu. Mbak Hanifah. Agak susah ya seperti ini karena bagaimanapun juga tadi ya Pak ya fotonya sudah terpampang kemana-mana. Artinya ketika dia dikembalikan di sekolah pasti ada labeling dari teman-temannya atau orang dewasa. Sehingga ini juga mungkin yang dipertimbangkan untuk menarik anak ini. Walaupun seperti yang disampaikan Pak Ugro, ini bukan berarti sesuatu yang natural gitu ya. Tapi mungkin yang dilakukan adalah untuk melindungi anak itu karena sudah terlanjur beritanya di mana-mana dan fotonya terpampang di mana-mana. Mungkin ini keputusan yang tepat karena secara media sudah tersebar luas demikian. Oke, kalau dari Mbak Hanifah, harapan apa untuk kemudian bisa mengawal kasus ini terungkap sepenuhnya begitu dan bisa mengungkap siapakah pelaku yang harusnya bertanggung jawab dalam peristiwa ini? Kembali lagi dari kriminologi tidak melihat siapa, tapi bagaimana polanya, gitu ya. Bagaimana? Dan pola ini yang seharusnya dipelajari oleh orang tua dan semua masyarakat yang ada di Indonesia, gitu ya, bahwa ternyata ada beberapa kasus terkait dengan kondisi keluarga yang tidak baik atau broken marriage itu membuat korban itu adalah anak sendiri. Nah, terkait dengan anak ini akan melakukan tindak ekstrim atau tidak, bagaimana cara orang tua yang berkonflik itu menyelesaikan permasalahan secara baik. Oke, Pak Ugro, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian biasanya dalam kasus ini untuk mengungkap kasus ini secara sepenuhnya? Saya yakin kepolisian akan melakukan beberapa alternatif langkah penyidikan ya. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan psikologis itu lebih banyak dilakukan. Jadi seperti dikatakan gini, anak ini kan punya kawan. Sekarang kalau dia seperti dihakimi, fotonya dipasang dan sebagainya, kawannya juga ada yang sedih, ada juga mungkin dia ketakutan ada. Tapi bagi saya, biarkan dia berjalan seperti itu, bukan seolah kalau memang dianggap sementara dia bukan diduga pelaku. Jangan dicap pelaku kemudian disampaikan pada publik pelaku seolah nanti sampai bukan pelaku. Nah, ini polisi akan mendapatkan lagi beberapa masukan, informasi yang berkaitan dengan perilaku anak tersebut seperti itu. Jadi saya yakin kalau memang diduga kuat misalnya anak berbuat kejahatan seperti tadi di bawah umur ya, ini pasti ada sesuatu yang mempengaruhi, ada kawan untuk bicara itu pasti ada, tidak mungkin sendirian dia. Nah, ini penyidikan yang berkaitan dengan pembunuhan dalam keluarga seperti ini, polisi ekstra hati-hati untuk bisa mendapatkan hal-hal lain di luar yang hal-hal umum biasanya seperti pelakunya orang dewasa, korbannya orang dewasa dan sebagainya. Jadi ini memang pelajaran yang sulit tapi saya yakin kalau Kapolresta Medan tadi bicara ya mudah-mudahan bisa terungkap seperti itu sih. Oke, itu harapan kita semua, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap, mudah-mudahan juga segera ada pernyataan yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Mbak Hanifah, terima kasih Pak Ugro, terima kasih Budia sudah bergabung bersama kami, semuanya semoga sehat selalu. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan menghadirkan membahas mengenai siapakah pelatih timnas yang baru. Kami akan hadirkan pembahasannya bersama rekan kami, Ken Anes, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, saatnya kita membahas bagaimana masa depan timnas Indonesia. Karena santer terdengar nama John Hartman yang masuk dalam bursa kandidat pelatih timnas Indonesia. Kira-kira apakah betul dugaan atau perkiraan ini dan seperti apa sih sosok John Hartman? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan wartawan olahraga senior tentunya. Ada Bung Nigara sudah bergabung malam hari ini. Bung Nig, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Bung Nig? Sehat. Sehat, dengan cuaca yang seperti ini harus tetap sehat. Harus selalu sehat. Bung Nik, kira-kira siapa yang bakal jadi pelatih timnas Indonesia nih? Penantiannya sudah cukup panjang belum? Panjang. Katanya, karena memang belum diumumkan begitu. Katanya John Hartman yang akan menangani itu. Jadi sudah 99% lah. Wah, gitu. tinggal 1%. Berarti possibility-nya besar dong. Ya, sangat besar. Sekembalinya tim kontingen ke Indonesia dari SEA Games
maka dia akan diumumkan. Tapi sebelum kita lanjut, selamat dulu untuk kontingen Indonesia yang berhasil melampaui target ya. Kan Menpora menargetkan 80 medali emas, dapatnya lebih dari itu. Lebih dari itu, luar biasa untuk timnas Indonesia. Dan peringkat kedua gitu, jadi duel tuh. Jadi waktu 2 kali peringkat 3, sekarang peringkat kedua. Jadi saya kira ucapan selamat untuk Kemenpora, untuk Menpora, untuk seluruh kontingen. Selamat sekali lagi. Oke, nah selain ucapan selamat Om, balik lagi kalau kita bahas soal John Herdman. Kita pengen tahu sih Bung Niga, ini John Herdman itu profil dan sosoknya seperti apa sih kalau pelatih? Yang menarik begini, John Herdman ini nggak punya basis sebagai pemain ya. Jadi jangan juga nanti cari-cari daftar dia sebagai pemain. Nah, kita sambil lihat nih ya, Bung Niga ada betul, profil John Herdman, asal dari Inggris. Betul. Nah ini tadi Bung Niga bilang, jejak karirnya gimana nih Bung Niga? Ya, itu dia mulai menjadi pelatih itu tahun 2006 di Selandia Baru. Dan di Selandia Baru beliau berhasil membawa tim perempuan, karena dia memang wanita ya, wanita World Cup di 2007 dan 2011. Kemudian juga masuk ke Olimpiade 2008. Jadi prestasi waktu di Selandia Baru juga menorehkan prestasi. Kemudian beliau pindah ke Kanada tahun 2011 sampai 2018, bahkan sampai 2022 ya. Beliau kembali lagi menangani sepak bola wanita untuk dapat memperoleh medali perunggu di Olimpiade Rio 2016, kemudian perempat final Women World Cup 2015, dan tim laki-lakinya menjadi masuk Piala Dunia 2022. Dengan jejak karir dan juga prestasinya, Bung Niga, cukupkah kemudian ini menjadi kandidat terbaik sebagai pelatih timnas Indonesia? Memang ini yang dibutuhkan? Nah gini, soal yang mana yang dibutuhkan itu menjadi persoalan kedua bagi saya. Bagi saya yang paling utama apakah kita mau benar-benar menjalankan sepak bola ini melalui proses yang benar. Karena kita nih nggak pernah mau melakukan proses yang benar gitu. Selalu, proses yang benar nih seperti apa? Misalnya gini, pelatih dikontrak 2 tahun, gagal di sini terus dipotong. Pelatih yang bagus baru menang lawan Arab Saudi diganti gitu. Padahal kontraknya masih panjang gitu. Kenapa? Karena ada masukan-masukan dan kejelekan PSSI dari dulu, dari saya pertama jadi wartawan tahun 79 ya, kupingnya terlalu tipis. Sehingga apalagi sekarang nih netizen ini lebih dalam daripada wartawan. Betul. Kalau saya dulu wartawan di lapangan. Ya sekarang nggak ada tuh wartawan di lapangan, nggak kelihatan. Yang kelihatan netizen menjadi pengawas yang luar biasa. Ya, nah sebagai pengawas dia berhak ngomong apa aja, tapi PSSI harus bisa punya sikap. Ya punya sikap, bisa memilah ini kita lanjutkan apa enggak. Ini seperti itu gitu. Jangan masukan-masukan. Contoh yang paling konkret gini. Tahun 1986 kalau salah. Garuda 1 lah, Garuda 1. 85 Garuda 1 diproyeksikan untuk ke Olimpiade. Olimpiade. Jadi tahun 84 dibentuk, Barbatana datang, kemudian diganti Edi Sofyan sebagai pelatih, dipersiapkan untuk ke Olimpiade. Tetapi dalam perjalanannya kan tim ini beruji coba segala macam, termasuk SEA Games. Jadi mayoritas pemain nasional tahun 85 di SEA Games Bangkok itu adalah pemain Garuda. Kita kalah kalau nggak salah 7-1 dari Thailand. Kekalahan itu membuat wartawan yang kritis melakukan penetrasi yang dalam. Pak Cardono nggak tahan. Lalu tim dibubarkan. Artinya kalau dengan John Herdman ini, Bung Nik, target terdekat yang sedang diupayakan oleh timnas Indonesia apa, Bung Nik, yang akan menjadi indikator penilaian? Bulan Maret itu ada FIFA Series di Indonesia. Nah, menurut saya jangan itu jadi ukuran gitu loh. Orang belum lama loh. Ya kan kayak Patrick Kluivert ini waktu melawan Australia yang kita kalah 4-1 itu,
cuma 2 hari pemain ngumpulnya. Kan ada pemain yang waktu di klub dia dimainkan posisinya apa, kemudian tim nasional posisinya apa. Dan ini yang membutuhkan apa namanya tuh pendalaman si pemain untuk posisinya. Kemudian chemistry-nya juga kan belum ketemu gitu. Itu juga yang jadi persoalan. Jadi persoalan pokok di kita adalah sabar nggak kita gitu. Tapi waktu adaptasi bagi seorang pelatih baru ini baiknya juga seperti apa, Bung Nik? Jangan sampai juga kan tanpa target ya, karena pelatih baru kalau target kan gini, targetnya adalah Piala Dunia 2030. Itu jelas targetnya. Nah menuju ke sana mau gagal mau apa, boleh dikritik tuh boleh. Dan apalagi sekarang netizen tajam-tajam kritik nggak apa-apa, itu sah gitu. Netizen tuh sebagai pengawas, karena netizen ini yang mereka supporter loh. Mereka yang bayar tiket untuk beli, nggak dibayarin kan? Kalau zaman dulu kan ada tuh gubernur yang bayarin klubnya supaya ditonton. Tapi gitu. Bung Nik, kalau melihat bagaimana perjalanan dari John Hartman, menurut Bung Nik dia cukup mampu untuk bisa beradaptasi, mengenali pemain dari timnas Indonesia, bagaimana juga budaya permainan dari timnas Indonesia sendiri. Mudah-mudahan. Kenapa? Gini. Karena waktu di Selandia Baru dia sukses, meskipun wanita ya. Di Kanada dia sukses juga, wanita dan pria. Artinya apa? Padahal dia nggak punya basic dasarnya tuh, dia penggemar tinju loh. Mungkin pernah punya cita-cita jadi petinju dia dulu daripada pemain bola gitu. Pemain basket, gitu. Waktu kuliah dia main basket, main tinju. Dan kemudian berlatih sepak bola gitu. Nah dengan posisi seperti ini dia bisa tuh bawa Selandia Baru. Mungkin tidak segalak supporter di sini, tidak sekritis tokoh-tokoh sepak bola di sini. Itu juga yang jadi penyebab. Tapi katanya John Hartman ini kalau Ken baca juga termasuk pelatih yang nggak pernah anteng di bench nih. Bung Nik, dia termasuk yang tegas dan cukup galak gitu ya ketika kemudian mengolah timnya gitu. Gini, saya ikut mengusulkan, bukan memutuskan ya di 2019 SEA Games di Manila. Waktu itu PSSI memilih antara Luis Milla atau Sintayong. Ya. Lalu saya staf khususnya Pak Menpora waktu itu Pak Amali. Satu mobil dengan saya rapat dengan PSSI. Ya. Dan waktu itu di mobil juga ada saudara rekan sahabat saya Edi Laengko, satu mobil juga ikut rapat ke sana. Tapi Edi Laengko ikut rapat, saya ikut rapat. Saya mengusulkan Sintayong. Kenapa? Itu tadi basisnya. Indonesia tuh butuh pelatih yang galak, yang tegas. Ternyata Sintayong enggak, tapi berhasil juga gitu, bukannya enggak. Kan berhasil tuh 17 ikut Piala Dunia. Kan itu Sintayong juga. Mau nggak diakui, kan fakta itu. Jadi menurut Bung Nik ini justru lebih cocok lagi dong, karena galak nih. Kalau makanya saya bilang, ini orang catatannya sama pemain galaknya minta ampun. Cocok nih kalau menurut saya. Nah, saya nggak tahu pemain-pemain kita yang bermain di Belanda dengan ini cocok apa enggak. Karena ada coach dari Belanda yang udah mengatakan kalau John Hartman datang dia mau pulang, gitu. Nah, kita nggak usah denger itu, karena kita kan butuh John Hartman ini untuk mengangkat sepak bola kita. Gitu. Nah kalau menurut catatan Bung Nik sendiri, apa sih kemudian kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh John Hartman sehingga masuk menjadi salah satu nama kandidat yang namanya paling santer 99% tadi? Gimana Bung Nik? Saya nggak tahu basis awalnya kenapa memilih dia gitu. Karena nama-nama yang sebelumnya tuh yang paling santer adalah Van Bronckhorst. Ya, Van Bronckhorst ini darah Surabaya ini. Ada darah Indonesianya. Ada Indonesia. Ada, kita juga punya petinju Van Bronckhorst kan, ada juga gitu. Jadi ini. Tetapi kemudian, ini katanya, saya juga nggak tahu persisnya kayak apa gitu. Katanya karena masalah finansial, gitu. Finansial. Nah John Hartman sendiri ini gaji terakhirnya adalah 1,1 miliar. Lebih rendah dibanding Sintayong
1,9, kemudian Patrick Kluivert 1,5 miliar per bulan. Dia cuma 1,1 di Kanada. Saya nggak tahu kalau di Indonesia nanti diminta berapa gitu. Nah, tetapi selain itu mungkin karena finansial dan keberhasilan dia di Selandia Baru dan di Kanada itu yang menggoda PSSI mungkin mungkin yang menggoda PSSI karena buktinya udah ada gitu buktinya udah ada gitu. Oke, Bung Nik, tahun 91 Indonesia juga pernah punya pelatih Anatoly yang Polesin yang terkenal juga dengan tangan besi. Kira-kira John Hartman juga duplikat seperti itu kah, Bung Nik? Ya, bedanya gini, pada masa itu pemainnya pemain lokal semua. Dan saya dekat sekali dengan almarhum Anatoly Polesin. Ya, pertama saya kagum dengan dia berusaha untuk bisa berbahasa Indonesia karena dia mau ngomong dengan pemain dengan bahasa Indonesia. Meskipun terbata-bata tetapi dia sampaikan itu gitu. Kalau marah dia pakai bahasa Indonesia gitu. Meskipun kadang-kadang kita ketawa karena yang dia maksud bukan itu gitu loh, tetapi ya karena dia itu akhirnya gitu. Nah, dia melihat fisik anak-anak kita lemah. Ya, Pak almarhum Pak Sailan mengatakan Indonesia itu pemainnya cuma bisa 30 menit. Tetapi Anatoly Polesin membuat anak-anak bisa bermain 120 menit. Meskipun pada saat itu informasinya sempat juga ada pemain-pemain timnas yang nggak kuat katanya, Bung Nik, sempat pengen mundur gitu. Karena itu pagi jam 7 sampai jam 9 fisik aja, lari aja. Sampai Mas Gareng dan kawan-kawan ya pelatih-pelatih kita, mantan-mantan mengatakan gini, Polesin ini pelatih atletik atau pelatih sepak bola gitu. Itu yang dilakukan oleh Polesin. Jadi kalau John Hartman ini melakukan hal itu, saya kira saya tinggal yang teman-teman dari Belanda ini mampu nggak dia menghadapi ini gitu. Tapi saya kira karena dia profesional mereka pasti mampu itu. Kembali lagi tadi menarik Bung Nik bilang jangan-jangan tim Indonesia juga memang butuhnya pelatih-pelatih yang tangan besi harus gitu. Harus begitu kalau menurut saya. Paling tidak dari tahun 79 sampai dengan sekarang kita beberapa kali dilatih oleh pelatih tangan besi, kita sukses. Tony Poganik tangan besi itu, gitu. Kemudian Will Curver itu keras sekali. Bahkan Will Curver itu bisa menemukan Ronnie Pati yang tadinya bermain striker jadi libero. Itu Will Curver yang menemukan, gitu loh. Nah, Will Curver itu pakai pola divide et impera. Dia datang ke pemain ini, dia bilang, kamu kata si Anu mainnya begini, kamu jelek kamu. Dia bilang ke sana, kamu kata dia kamu mainnya jelek. Kan bersaing, persaingan positif itulah yang membuat semua pemain siap. Tapi Bung Nik dengan karakter pemain Indonesia yang sekarang, komposisi pemain di timnas Indonesia, apakah kemudian sosok yang tangan besi, galak, tegas, termasuk seperti John Hartman ini, kemudian suitable, cocok begitu? Saya kira iya. Saya tetap berpegang pada kita butuh pelatih yang keras. Kita butuh pelatih keras. Bukan berarti Sintayong dengan kelembutan Sintayong itu gagal. Enggak, menurut saya Sintayong berhasil. Menurut saya gitu. Jadi dibutuhkan juga sebetulnya sosok-sosok yang galak untuk kemudian melatih pemain-pemain. Karena menurut Bung Nik sendiri apa sih sebetulnya yang masih menjadi poin-poin penting evaluasi dan tentunya catatan bagi pelatih timnas Indonesia yang baru? Yang pertama kebersamaan mereka tuh penting. Ini kan tadi saya katakan mau melawan Australia 2 hari sebelum pertandingan baru kumpul. Terus kapan chemistry-nya orang dia nggak pernah bermain bersama? Betul. Kan ini pentingnya gitu. Nah kalau di tim-tim luar kan mereka sudah berkali-kali ketemu, biar 2 hari, biar 1 hari juga nggak ada masalah. Karena mereka udah bersama-sama berkali-kali kan. Ini enggak gitu. Kalah 4-1 aja menurut saya udah alhamdulillah itu. Harusnya bisa lebih dari itu kalahnya. Orang nggak pernah main sama-sama. Kan nggak tahu nih kebiasaan si Anu kayak apa. Kok zaman dulu misalnya Mas Gareng nih mau ngelepas bola ke kiri atau kanan dia udah tahu. Ini Kadir akan lari kayak begini. Bolanya akan di sini, dilemparnya ke situ. Karena chemistry, karena kebersamaan. Memang dulu nggak ada profesional. Jadi mereka ngumpul terus gitu. Tetapi kalau sekarang kan profesional, mereka main di klub segala macam. Tetapi untuk ketemu bermain bersama-sama kan harus ada. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak ya nggak bisa lah. Sehebat apapun pemain kalau nggak pernah ketemu bersama-sama, suruh main nggak mungkin bisa. Bung Nik mungkin menutup. Apa kira-kira catatan penting dari Bung Nik yang ingin disampaikan tentunya dalam proses pemilihan pelatih timnas Indonesia yang baru ini, Bung Nik? Yang pertama, ini pelatih tidak punya basis
sebagai pemain. Kita ada 5 tapi saya nyontohin 3 aja. Ada Andreas Villas-Boas dari Portugal, ada Gerald Heuler dari Prancis dan Arrigo Sacchi dari Itali. Mereka nggak punya basis sebagai pemain tapi sukses sebagai pelatih. Nah ya, jadi sekarang John Hartman sama nih seperti itu ya. Nah, tetapi mereka diberi waktu untuk ini. Nah, John Hartman pun harus diberi waktu untuk itu. Dan PSSI, ini pesan saya nih, PSSI bersatulah, para esko bersatu, ketua umum, wakil ketua umum bersatu, esko bersatu. Nggak usah lah mau sekarang ini kan zaman apa kata orang buzzer mau diomongin apa, bersatulah. Hal yang biasa itu ya Bung Nik. Karena di tangan mereka inilah sepak bola Indonesia ini bisa maju atau tidak. Jadi kalau di dalamnya aja udah berantakan, udah ribut, ya kedepannya mau gimana lagi. Jadi angka 99% untuk John Hartman ini mungkin bisa diteruskan gitu ya, Bung Nik, saya jadi 100%? kira ya, karena saya dapat infonya begitu gitu. Jadi tinggal nunggu Erick Thohir pulang dari Bangkok, dari SEA Games, kemudian kalau nggak keliru, hari Rabu kan diumumkan John Hartman sebagai pelatih gitu, karena setelah menghadap presiden kan biasa tuh kontingen berangkat ketemu presiden, pulang ketemu presiden gitu. Ya mungkin setelah itu baru diumumkan. Kita tunggu nanti pengumuman resmi tentunya dari PSSI, apakah kemudian tahun baru juga Timnas Indonesia punya pelatih baru. Ya Bung Nik ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bung Nik malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lain untuk Anda. 8 anak buah kapal masih belum ditemukan pasca kebakaran kapal nelayan di perairan selatan Belimbing, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Inilah pemirsa kapal nelayan KMP Maulana 3 yang terbakar Sabtu pagi lalu. Kapal terbakar mencari ikan di laut dengan 33 orang di dalamnya. 8 nelayan masih dalam pencarian tim SAR yang kerap terkendala cuaca buruk. 25 nelayan lainnya berhasil diselamatkan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Pekalongan, Batang, Purbalingga, hingga Bandung dan Jakarta. Korban selamat dievakuasi menggunakan kapal ke Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Polisi menangkap 4 orang pelaku pembakaran motor petugas saat melakukan penggerebekan di Desa Bandar Klipa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang dijadikan sarang narkoba di Jalan Beringin, Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat penggerebekan berlangsung, para pelaku melawan, motor petugas dibakar pelaku. Mereka juga memasang pagar besi yang sudah dialirkan listrik untuk mencelakai polisi yang datang. Namun, petugas berhasil meringkus 4 pelaku pembakaran. Polisi juga menangkap 34 orang lainnya dari 24 kasus narkoba dalam kurun waktu 3 bulan. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba dan juga drone yang dipakai untuk memantau kedatangan petugas. Nadi transportasi lintas provinsi yang sempat terputus mulai menunjukkan titik terang usai pengerjaan jembatan Kutablang mencapai 60%. Jembatan Kutablang atau Krung Tingkem yang menghubungkan Medan Banda Aceh ditargetkan rampung pada 25 Desember 2025. Jembatan Krung Tingkem atau dikenal dengan nama Jembatan Kutablang merupakan jembatan di jalur induk lintas Provinsi Medan Banda Aceh. Kementerian PU dan beberapa institusi terkait berhasil menyelesaikan 60% jembatan darurat ini. Jembatan ditargetkan akan rampung pada 25 Desember mendatang. Untuk saat ini, Jembatan Krung Tingkem Kutablang dalam tahap pengerjaan yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2025, kita berharap jembatan ini dapat kita selesaikan pada tanggal 25 Desember 2025. Warga setempat mengatakan sejak terputusnya jembatan penghubung lintas provinsi ini, seluruh aktivitas kedua sisi jembatan ini menjadi terganggu. Terlebih jembatan ini merupakan jalur transportasi logistik dari luar Aceh, demikian juga sebaliknya.
Warga dari seberang ke seberang juga sangat terganggu, pekerja dan juga untuk stok-stok logistik juga sangat terganggu karena seperti kita ketahui di Aceh ini dominannya dari Medan, sedangkan ini adalah jembatan penghubung utama dari Medan ke Aceh. Jembatan Kutablang ini satu dari 5 jembatan yang ambruk saat bencana banjir bandang menerjang Aceh, termasuk jembatan Tepin Mane dan Tepin Redep yang telah rampung dikerjakan. Dari Biren Aceh, Saiful MDA TV One mengabarkan. Jalan Sicincin Malalak, Balingkai, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih sulit dilewati kendaraan roda 4 akibat tertutup tanah longsor sejak 3 pekan lalu. Sekitar 1 km dari Simpang Balingka, Sicincin Malalak sudah semakin menyempit akibat tanah longsor yang menutupi jalan. Sekitar hampir 3 km dari Simpang Balingka, 2 lajur jalan mulai tertutup tanah basah sehingga menyulitkan kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Kenana. Dan saya Fena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.